Terpaksa menikahi CEO tampan. Sheila mengangguk setuju. Sekarang dia hanya melakukan apa yang diperintahkan Hendra. Mereka mulai berjalan bergandengan tangan, berjalan melalui halaman luas yang indah itu. Tidak lama kemudian, tibalah mereka di depan pintu masuk kerajaan Mama Hendra. "Masuk," kata Hendra lembut. "Ayo," saut Sheila. Kini mereka berjalan bersama memasuki rumah yang megah dan mewah itu. Sekali lagi, Sheila terkesima saat berada di dalam. Interior rumah sangat megah dan lampu kristal itu sangat berkilau, membuat Sheila tidak bisa berkata apa-apa. Di sebelah kiri, tampaknya Hendra telah memperhatikannya untuk waktu yang lama. Senyum indah menghiasi sudut bibirnya saat melihat Sheila yang begitu terpukau dengan kemegahan yang ada di sana. "Hei, apa yang kamu lihat?" Hendra hampir tidak bisa menahan senyumnya, tapi dia tetap berusaha sekeren mungkin. Maaf tuan, saya sangat terkesan dengan keindahan rumah ini tuan." Sheila tiba-tiba terbangun saat mendengar suara Hendra. Sudahlah, sekarang kau jaga sikapmu saja agar Mama menyukaimu," kata Hendra dengan tatapan dinginnya. "Ya Tuhan," kata Sheila tanpa berani membantah. Hendra terus menggenggam tangan Sheila dengan penuh kasih sayang, menyusuri setiap sudut ruangan. Mereka akhirnya tiba di depan ruang makan yang cukup besar di rumah itu. "Hendra," seru Mama sambil berjalan menghampiri anak tunggalnya. Iya Ma," kata Hendra. Sekarang Mama sudah berdiri di depan Hendra dan mulai memeluk anaknya itu. "Mama merindukanmu nak." Terlihat suara Mama sangat lembut saat berhadapan dengan anaknya itu. "Siapa ini? Calon mantu Mama?" tanya Mama sambil menatap lembut Sheila yang ada di samping Hendra. "Iya Ma," jawab Hendra singkat. Dia kemudian menatap intens ke arah Sheila, seolah memberi isyarat agar Sheila bersikap lembut di depan mamanya. Seolah mengerti, sekarang dia mulai meraih tangan Mama Hendra dan kemudian menjabatnya dengan lembut. "Perkenalkan, saya Sheila tante," katanya lembut. "Oh Sheila, kamu sangat cantik nak," kata Mama sambil memegang pipi Sheila dengan lembut. "Terima kasih tante," jawab Sheila lembut. "Ya udah, ayo kita makan, takutnya nanti keburu dingin," kata Mama sambil mengajak anak dan calon menantunya untuk makan malam bersamanya. Sheila kemudian berjalan menuju meja makan bersama Hendra yang masih menggenggam tangannya dengan penuh kasih sayang. Kemudian mereka duduk berdampingan ketika mereka tiba di meja makan. Sementara dari arah lain, sepasang mata menatap intens ke arah Sheila yang mendapat perlakuan khusus dari Hendra. Dilihat dari raut wajahnya, wanita itu tidak menyukai keberadaan Sheila. "Hei Hendra, mengapa kamu membawanya ke sini?" Kristi tersenyum kecut. "Bukan urusanmu," ketus Hendra. "Apa yang kau lakukan di sini?" Hendra membalikkan pertanyaan yang diajukan Kristi sebelumnya. "Aku di sini karena mamamu mengundangku untuk makan malam bersama kalian," Kristi berkata dengan santai. "Oh iya Hendra, Mama lupa memberitahumu. Sebenarnya Mama sengaja mengundang Kristi ke sini agar kalian berdua bisa reuni. Bukankah kalian berdua sangat dekat?" ucap Mama.
Hendra tampak tidak senang dengan kehadiran Kristi di sana, meskipun Kristi adalah teman kuliahnya, karena Hendra tahu persis bagaimana karakter Kristi. Bahkan jika dia ingin dekat dengan Kristi, itu tidak semua karena cinta, tapi Kristi yang meminta. Makan malam selesai, Kristi pamit pulang lebih dulu. Sebenarnya dia masih ingin berada di sana, mendekati Mama Hendra dan mengobrol dengannya. Tapi saat makan malam tadi, pamannya menelpon dan menyuruhnya segera pulang karena mereka memiliki urusan penting untuk dibicarakan. Karena itu, Kristi mengucapkan pamit terlebih dahulu. Terima kasih tante untuk makan malamnya. Lain kali Kristi masih diizinkan bermain di sini lagi. Kristi tersenyum manis. Iya, boleh Kristi. Tante seneng banget kalau sering main ke sini. Jadi tante punya teman ngobrol, kata Mama lembut. Terima kasih tante, itu saja. Kristi pamit dulu ya. Hendra, aku pamit dulu, katanya sambil mengalihkan pandangannya ke arah Hendra. Tatapan Hendra dingin. Kristi kemudian pergi dari sana. Sejauh ini hanya ada 3 dari mereka. Kini tatapan Mama tertuju pada Sheila. Dia kemudian tersenyum dan mendekati Sheila yang masih berdiri di samping Hendra. Sheila, kamu jangan pulang dulu. Mama pengen banget ngomong sama kamu, pinta Mama. Sheila tidak menjawab, dan sekarang dia menatap Hendra, seolah mencari jawaban apakah ia harus menerima ajakan mamanya untuk menolaknya. Jika kamu tidak keberatan, mari kita duduk bersama Mama untuk mengobrol sebentar. Hendra sepertinya membuat kode dengan kata-katanya. Jika dia menyetujui undangan mamanya, maka sekarang mereka pindah ke ruang tamu. Di sana ruangan itu dapat dilihat bahwa Mama Hendra memiliki selera yang sangat tinggi. Furnitur yang ada terlihat sangat klasik. Ditambah lagi dengan tata letak barang-barang tersebut sangat epik, sehingga menimbulkan kesan ruang tamu terlihat santai namun elegan. Bi, sini, panggil Mama. Bi Yem yang sedang membersihkan dekorasi bunga yang ada di ruangan itu kemudian berjalan menuju ke arah sofa, di mana sang nyonya memanggilnya. Nyonya memanggil saya, kata Bi Yem. Tolong buatkan teh hangat untuk kita bertiga ya, kata Mama dengan lembut. Baik Nyonya, saya akan segera membuatnya, Bi Yem menjawab. Dia kemudian berjalan ke dapur untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Sementara itu, Sheila, bolehkah Mama bertanya? Kata Mama sambil terlihat serius. Sheila merasa gugup saat melihat raut wajah Mama yang terlihat serius saat menatapnya. Namun ia tetap berusaha santai agar rasa gugupnya tidak muncul di hadapan Mama Hendra. Iya Bu, katanya sambil tersenyum lebar. Kamu berapa saudara? Tanya Mama Hendra. Sheila anak tunggal tante, jawabnya jujur. Dia tidak ingin berbohong tentang status pribadinya. Oh, Mama mengangguk kecil. Siapa orang tuamu? Dan di mana kamu tinggal sekarang? Lontar Mama lagi. Orang tua Sheila sama-sama sudah meninggal tante. Dan Sheila juga hanya tinggal di rumah kontrakan kecil dekat kampus. Sheila tetap jujur. Oh, jadi kamu masih kuliah atau sudah bekerja sekarang? Mama semakin penasaran. Sheila bekerja di perusahaan kami, Ma. Dia adalah sekretaris pribadi saya.
kata Hendra yang duduk di samping Sheila. Oh, bagus kalau begitu. Itu artinya kalian bisa bertemu setiap hari. Raut wajah Mama langsung berubah senang saat mengetahui Sheila adalah sekretaris pribadinya. Itu berarti mereka bertemu secara intens setiap hari, sehingga harapannya untuk Hendra segera menikah menjadi kenyataan. Begitu pikirnya. Dari dapur, Biyem terlihat berjalan ke arah mereka dengan membawa nampan berisi makanan ringan dan minuman buatannya. Sekarang dia juga menyajikannya di atas meja dengan benar. Dan setelah itu, dia kembali ke pekerjaannya. Minumlah tehnya, nak. Mama mempersilahkan Sheila dengan lembut. Terima kasih, kata Sheila. Tanpa ingin mengurangi rasa hormatnya, dia kemudian mengambil tehnya dan meminumnya. Hendra kok gak pernah bilang ke Mama kalau kamu punya kekasih secantik Sheila? Gak cuma cantik sih, dia juga mandiri. Puji Mama membuat Sheila semakin gugup. Sepertinya Mama Hendra menyukaiku. Tapi kenapa aku begitu gugup? Seolah-olah aku akan bertemu dengan calon mertuaku, gumam Sheila. Lalu dia tersenyum lagi, sementara Hendra mulai memeluknya dari samping. Hendra belum sempat memberitahu Mama, dan sebenarnya Hendra tidak mau memperkenalkan Sheila pada Mama. Tapi karena Mama memaksa, Hendra harus membawanya ke sini, kata Hendra santai. Mama menggelengkan kepalanya sambil menatap Hendra. Oke, kalau kalian sudah lama bersama, jadi kapan kalian akan meresmikan hubungan ini? Kata Mama lagi, terlihat serius. Mendengar kata-kata Mama, tiba-tiba menanyakan tentang pernikahannya, membuat Hendra yang sedang menikmati tehnya tiba-tiba tersedak. Apa yang salah denganmu? Mama menatapnya. Tidak apa-apa kok, Ma, kata Hendra. Oh iya, mengenai pertanyaan Mama tadi, Mama tenang saja. Karena sebentar lagi kita berdua akan segera menikah, katanya sambil mempererat rangkulannya pada Sheila. Apa? Menikah? Apakah dia sudah gila? Berani sekali dia memainkan sandiwara yang begitu serius. Sheila menggerutu dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan serius ini dalam memainkan drama itu. Jadi sekarang itu membuatnya merasa tidak nyaman di sana. Baguslah kalau begitu. Sekarang biarkan Mama yang mengurus semua urusan pernikahan. Kalian tenang saja. Fokus pada hubungan kalian, oke? Ucap sang Mama. Namun berbeda dengan Hendra dan juga Sheila. Wajah mereka kini mulai berubah cemas. Tidak perlu, Mah. Biarkan kami yang mengurus semuanya. Kami tidak ingin Mama terlalu lelah nanti jika terlalu sibuk mengurus urusan kami. Lagi pula, kami sudah selesai menyiapkan semuanya. Hendra bilang begitu agar tidak ingin Mama tahu apa yang sebenarnya terjadi, sehingga bisa membuatnya dijodohkan dengan wanita pilihan mamanya. Serius, jika pernikahan ini benar-benar terjadi, aku mungkin akan gila karenanya. Sheila cemberut. Sekarang dia mulai menatap Hendra dengan tatapan sinis, sambil membayangkan betapa sulitnya jika dia harus menjalani pernikahan dengan orang mesum seperti dia. Oke, kalau itu maumu, tapi Mama berharap bisa mendengar kabar baik darimu secepatnya, karena sejujurnya Mama ingin melihatmu menikah secepatnya dan menggendong cucu Mama. Harap Mama. Malam itu mereka berbincang cukup lama, jadi tanpa terasa
Malam semakin larut. Hendra kemudian membawa Sheila kembali ke rumahnya karena malam sudah sangat larut. Mau tak mau, Sheila harus menerimanya. Terlebih lagi, dia tidak ingin Mama Hendra mengetahui kebenarannya. Kini mereka sudah sampai di depan gerbang kampus. Pak Suntoro memarkir mobilnya tidak jauh dari sana. Setelah dia selesai memarkirkan mobilnya, dia kemudian turun dari sana setelah mendapatkan kode dari Hendra untuk segera keluar. Jadi sekarang hanya Hendra dan Sheila yang tersisa. "Terima kasih untuk malam ini," dia berkata dengan lembut. "Sama-sama," saut Sheila. "Aku juga ingin berterima kasih karena telah mengantarku pulang," katanya secara formal. Sekarang dia ingin bangun dari tempatnya dan meraih kenop pintu mobil. Namun tangannya tertahan saat Hendra meraih salah satu tangannya dan menariknya hingga jatuh ke pelukannya. Dek. Jantung Sheila berdegup kencang saat berada di pelukan Hendra. Namun ia berusaha untuk menghilangkan semua gejolaknya, sehingga kini ia mulai memberontak untuk keluar dari situ. "Tuan, tugas saya sudah selesai. Sekarang bisakah Anda membiarkan saya pulang?" pinta Sheila. Namun sayangnya, Hendra mengabaikannya. "Kamu tahu, malam ini kamu terlihat sangat cantik, sehingga aku tergoda olehmu," kata Hendra, sedikit berbisik. Sekarang dia juga mendekatkan wajahnya ke Sheila, sehingga membuat Sheila semakin memberontak dalam pelukannya. "Pria kurang ajar," maki Sheila. Tapi Hendra sama sekali tidak peduli. Hendra lep. Cuk. Terima kasih semuanya.